Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah basis data literasi yang beranggotakan saya sendiri Devina Margarita, lalu selanjutnya ada Kuncoro Aryadi, dan yang terakhir ada Nabila Syabani Wardana. Di sini kami akan jelaskan hasil dari FP UAS kami, yaitu mengenai database bioskop. Nah, sebelum menjelaskan hasil-hasil materi yang telah ditentukan, yaitu subquery, join, trigger, dan juga fungsi agregat, di sini saya akan menjelaskan mengenai CDM dan PDM-nya. Nah, di sini untuk bentuk PDM-nya. Jadi ada 7 tabel dalam database bioskop ini. Yang pertama ada tabel penonton. Tabel penonton ini bersihkan kolomnya ada ID penonton sebagai primary key, lalu ada nama penonton, lalu ada email penonton. Tabel penonton ini dapat berhubungan dengan tabel tiket melalui kolom ID penonton sebagai foreign key. Nah, tabel tiket ini atributnya ada ID tiket sebagai primary key, lalu ada ID penonton, ID kursi, tanggal pemesanan, jam pemesanan, dan juga harga. Selanjutnya ada tabel studio yang berisikan kolomnya itu ada ID studio sebagai primary key, lalu ada nama studio dan juga kapasitas. Di sini ID studio dapat berhubungan dengan tabel kursi karena adanya kolom studio sebagai foreign key dalam tabel kursi. Nah, dalam tabel kursi ini berisikan atributnya ada ID kursi, ID studio, dan juga nomor kursi. Lalu tabel sendiri ini juga dapat berhubungan dengan tabel jadwal karena adanya kolom ID studio sebagai foreign key dalam tabel jadwal. Ini tabel jadwal atributnya yaitu ada ID jadwal, ID film, ID bioskop, tanggal, jam, dan juga ID studio. Selanjutnya ada tabel bioskop yang bersihkan atributnya ada ID bioskop sebagai primary key, nama bioskop, dan juga kota. Di sini tabel bioskop dapat berhubungan dengan tabel jadwal karena adanya kolom bioskop sebagai foreign key. Lalu di sini yang terakhir ada tabel film dengan atributnya yaitu ada ID film, judul, genre, dan juga tanggal rilis. Di sini ID film sebagai primary key. Nah, tabel film dapat berhubungan dengan tabel jadwal karena adanya ID film sebagai foreign key dalam tabel jadwal. Selanjutnya di sini ada bentuk CDM-nya seperti ini. Jadi di sini ada dari film ke jadwal yaitu one to many, lalu dari bioskop ke jadwal juga one to many, lalu ada studio ke jadwal yaitu juga one to many, lalu ada bioskop ke studio juga one to many, lalu ada bioskop ke tabel kursi itu juga one to many, lalu dari tabel kursi ke tabel tiket itu one to one, lalu dari tabel tiket ke tabel penonton yaitu many to one atau one to many. Nah, selanjutnya di sini adalah bentuk untuk database-nya, jadi menggunakan SQL. Di sini saya telah membuat database-nya dengan nama bioskop FPBDL dengan tabel-tabelnya seperti ini. Ada 7, lalu ini adalah bentuk contoh entry datanya masing-masing ada 10 entry data tiap tabel. Nah, di sini yang pertama ada tabel bioskop seperti ini, lalu tabel film seperti ini, lalu ada tabel jadwal seperti ini, lalu ada tabel kursi seperti ini, lalu ada tabel penonton seperti ini, lalu ada tabel studio seperti ini, dan yang terakhir ada tabel tiket seperti ini. Nah, selanjutnya kami akan jelaskan hasil materi-materi yang telah ditentukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi join dan juga subquery. Yang pertama di sini ada untuk yang subquery, soalnya yaitu buatlah query SQL untuk menampilkan jadwal film dari bioskop-bioskop yang memiliki nama tertentu dengan informasinya yang ditampilkan yaitu ada jam, tanggal, judul film, kota bioskop, dan juga nama studionya. Yang pertama melakukan select dahulu untuk menentukan kolom-kolom yang ingin ditampilkan. Jadi ada dari tabel jadwal yang diambil yaitu jam, lalu juga dari tabel jadwal, lalu tanggal, selanjutnya ada film yang diambil adalah judulnya, lalu tabel bioskop. Tabel bioskop yang diambil adalah kota, lalu tabel studio yang diambil nama studionya, lalu from jadwal, yaitu untuk mengidentifikasikan sebagai tabel utamanya. Lalu melakukan join, yaitu dengan tabel film berdasarkan ID film jadwal dan ID film sama dengan film dan ID film. Lalu melakukan juga join dengan tabel studio berdasarkan ID studio jadwal dot ID studio sama dengan studio dan ID studio. Lalu melakukan join dengan tabel bioskop on eh, jadwal berdasarkan ID bioskop jadwal data di bioskop lalu bioskop di bioskop,
lalu melakukan kondisi where. Nah, kondisi where ini untuk menyaring hasil query untuk nama-nama bioskop tertentu tersebut. Jadi where jadwal.id bioskop ini membuka select ID bioskop from bioskop lalu where nama bioskop like contohnya di sini kan ada contoh nama-nama bioskop dari tabel bioskop. Contohnya ada, saya ambil yang pertama jadi dari yang Cineplex One. Jadi contohnya Cineplex gini aja. Cineplex. Set ini kurung tutup. Nah, akan dijalankan. Maaf ini ada yang salah. Nah, udah. Nah, ini. Jadi di sini menampilkan ada jam, tanggal, judul, kota, dan juga nama studionya. Nah, ini ada subquery-nya, yaitu di dalam where-nya ini digunakan untuk mencari ID bioskop dari tabel bioskop yang memiliki nama yang mengandung Cineplex ini. Jadi kalau pakai orek ini tidak harus dituliskan lengkap semua Cineplex One kayak gitu. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu untuk join. Nah, di sini soalnya itu tuliskan WRSKM untuk menampilkan informasi seperti nama penonton, ID tiket, harga tiket, dan juga nomor kursi. Tapi ditampilkan hanya untuk tiket dengan harga di atas rata-rata harga tiketnya. Jadi yang pertama sama melakukan select terlebih dahulu, select penonton, nama penonton, lalu tiket ID tiket, lalu ada tiket harga, lalu kursi nama kursi from penonton. Nah, identifikasi sebagai tanda utamanya. Lalu melakukan join atau insert join yang dipakai yaitu untuk menghubungkan tabel tiket berdasarkan ID penonton. Penonton, ya, penonton, ID penonton sama dengan tiket ID penonton. Lalu juga ada interjoin dengan tabel kursi, join kursi, oh, eh penonton, maaf, tiket dan ID kursi. Nah, lalu kursi dan ID kursi. Lalu melakukan kondisi where. Nah, kondisi where ini untuk menyaring hasil query yang hanya untuk tiket dengan harga di atas rata-rata harga tiket tersebut itu. Jadi where tiket harga lebih besar, lalu select ini ada fungsi agregat yaitu average untuk mengambil rata-rata harga tiketnya, harga dari from tabel tiket. Nah, kurung tutup, jangankan. Nah, jadi ini menampilkan nama, ID tiket, harga, dan nomor kursi. Jadi ini adalah yang ditampilkan berdasarkan rata-ratanya saja. Jadi tidak semua eh, apa namanya, tidak semua harga-harganya ini itu ditampilkan. Jadi kan ini ada yang harga 40 tidak ditampilkan mungkin karena di bawah rata-rata harga tiketnya tersebut itu. Nah, mungkin sekian untuk materi jual dan juga subquery. Oke, saya akan melanjutkan untuk materi fungsi agregat dan salah satu fungsi subquery. Pertama-tama di sini saya akan menuliskan soalnya dulu, yaitu saya akan membuat soal dengan tampilkan daftar jumlah film berdasarkan genrenya. Oke, jadi di sini saya akan menyeleksi ke tabel film ya. Oke, langsung kita mulai saja. Kita select dulu kolom genrenya, kemudian saya count, saya hitung dari keseluruhan datanya, kita aliaskan jumlah film. Kemudian sesuai dengan tabelnya kita ambil dari tabel film, kemudian kita group by atau kita urutkan ya berdasarkan kolom genre. Oke, coba kita run saja. Oke, berhasil.
Seperti yang kita lihat bahwa di tabel film ini kan ada banyak sekali judul film ya di sini. Di sini saya menjumlah berapa aja sih film yang genrenya itu action, crime, drama, atau science fiction. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jadi, saya ingin menampilkan data bioskop yang sedang tampil sesuai dengan jadwal. Seperti ini. Langsung saja kita select dulu semuanya dari tabel bioskop tentunya ya. Kita ambil dulu dari tabel bioskop di sini. Oke, bioskop. Kita aliaskan bioskop ini dengan B karena akan saya gunakan sebagai salah satu fungsi pointer nanti. Oke, kemudian kita joinkan dengan tabel jadwal karena kita akan ya sesuai soal ya. Jadwal SJ. Oke, untuk penampilannya saya akan mengambil semua data yang ada di tabel bioskop. Oleh karena itu saya menggunakan bintang. Kemudian di tabel jadwal saya akan menampilkan jam dan tanggalnya saja. Oke, tanggal. Nah, di sini kita tambahi lagi fungsi count untuk menghitung ID yang ada di tabel jadwal ini. ID bioskop yang ada di tabel jadwal. Kita dan saja ID bioskopnya. Kemudian kita aliaskan dengan jumlah bioskop tayang. Seperti itu. Oke, kemudian kita ambil fungsi on untuk bioskop, ID bioskop, jadwal dengan ID bioskop juga. Oke, kita grupkan berdasarkan dari tabel bioskop dengan ID bioskop saja. Oke, kita lanjutkan. Kita run. Oke, berhasil ya. Sesuai dengan soal dengan permasalahan yang diberikan, saya menampilkan data bioskop yang sedang tampil sesuai jadwal ya. Nah, seperti ini jadwal yang tayang ada dua, masing-masing ada dua. Oke, kita lanjut ke persoalan selanjutnya. Saya akan membuat soal dengan tampilkan data penonton ya, yang membeli tiket dengan harga termahal. Karena kita akan menerapkan fungsi subquery di sini, jadi nanti saya akan menggunakan klausa where. Oke, saya ambil dulu dari penonton SP, kemudian saya joinkan dengan tiket, ya karena ada hubungannya dengan tiket ini. Oke, kita akan inputkan datanya, kita akan menampilkan data apa saja yang ditampilkan. Untuk penonton ini kita tampilkan semuanya, untuk tiketnya kita hanya menampilkan tabel harga saja. Kemudian kita on-kan P ID penonton dengan T ID penonton juga. Oke. Nah, di sini kita menerapkan klausa where dengan mengambil harga, ya, kolom harga dari tabel tiket dengan tujuan kita akan mengambil harga tertingginya saja. Jadi saya juga menggunakan fungsi agregat max di sini ya, bisa kita lihat. Nah, di sini fungsi max kita ambil harganya, tabel kolom harga from tabel tiket seperti ini. Jadi fungsi where ini untuk mengambil harga tertinggi dari tabel tiket. Nah, ini kan 85 ya. Oke, langsung kita eksekusi saja. Oke, berhasil. Ya, data penonton yang membeli tiket dengan harga termahal. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang kurangnya, mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. Menjelaskan mengenai penerapan contoh soal dari fungsi trigger, di mana mengupdate kapasitas dari jumlah kursi yang tersedia pada studio setiap kali melakukan transaksi pembelian tiket. Ya, langsung saja di sini saya akan membuat trigger yang baru, di mana akan saya beri nama dengan TRG update. Kemudian di sini bisa dilihat akan dideklarasikan sebuah trigger dengan nama TRG update pada database bioskop. Kemudian di sini saya menggunakan sintak after insert, di mana nanti trigger akan dijalankan atau aktif ketika menjalankan fungsi insert, khususnya pada tabel
tiket pada database bioskop. Kemudian for each row begin ini jadi nanti akan dijalankan pada setiap baris yang baru ditambahkan. Kemudian untuk triggernya ini akan mengupdate nilai dari tabel studio di mana akan mengeset nilai kapasitas dari studio itu akan berkurang satu, di mana satu ini adalah nilai dari jumlah tiket yang diberi. Kemudian menggunakan klausa where, di mana untuk menyesuaikan nilai kapasitas yang akan diupdate berdasarkan studio dari kursi yang dibeli, yang mana diakses melalui tabel kursi sesuai ID kursi yang barusan diinsert. Jadi ini di mana ID studio ini akan sama dengan select ID studio from tabel kursi menggunakan klausa where lagi, where ID kursi sama dengan nilai ID kursi yang baru ditambahkan atau ID kursi yang baru. Nah, jika sudah dijalankan di sini, jika sudah berhasil maka akan tertambah nilai trigger yang baru dengan nama TRG update. Di sini saya akan langsung mencontohkan untuk penerapannya. Jadi bisa dilihat untuk pertama ini di tabel data studio bisa dilihat dengan ID studio, nama studio, dan kapasitasnya. Jadi bisa dilihat misalnya studio 1 ini kapasitasnya adalah 96. Ketika dilakukan fungsi insert pada pembelian tiket yang baru, di mana di sini misalnya saya contohkan untuk ID tiket yang baru 19, kemudian ID penontonnya di sini saya akan contohkan 1, kemudian ID kursinya saya juga pakai 1, di tanggal pesanannya, makan dan jamnya saya isi jam 12. Kemudian untuk harganya saya isi 50.000. Nah, ini akan saya refresh di mana akan berhasil terinsert untuk pembelian tiket yang baru, kemudian bisa dilihat lagi pada tabel data studio di mana akan terupdate yang tadinya studio 1 ini kapasitasnya adalah 97, jadi berkurang 1 sesuai dengan fungsi ini menjadi 96. Kan mengenai contoh soal lainnya mengenai subquery, yaitu menampilkan nama-nama penonton yang pernah membeli tiket untuk menonton film di bioskop yang khususnya berada di kota Surabaya. Jadi di sini saya akan menerapkan membuat query utamanya dulu, yaitu menampilkan nama penonton dari tabel penonton, dan saya menggunakan klausa where untuk memfilter sesuai dengan subquery-nya nanti, di mana select listing di penonton berdasarkan ID penontonnya, yaitu dari tabel tiket. Kemudian saya akan menggunakan fungsi join untuk menggabungkan beberapa tabel, yaitu yang pertama dari tabel kursi dengan tabel tiket, yaitu berdasarkan ID kursinya. Kemudian saya juga menggabungkan tabel jadwal dengan tabel kursi berdasarkan ID studionya. Nah, selanjutnya fungsi join selanjutnya adalah dengan tabel bioskop dengan tabel jadwal berdasarkan ID bioskopnya. Dan yang terakhir fungsi join untuk menggabungkan informasi dari tabel penonton dengan tabel tiket berdasarkan ID penontonnya. Nah, kemudian saya akan membuat klausa where di mana hanya menampilkan berdasarkan bioskop yang ada di kota Surabaya. Nah, ketika dijalankan di sini bisa dilihat akan muncul tabel dengan daftar nama penonton, di mana nama penonton ini hanya nama-nama penonton yang menonton bioskop khususnya di kota Surabaya. Mungkin cukup sekian untuk penerapan dari beberapa query yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.